Jumpa kembali di MT Journal Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya harta, tahta, pemenuhan hal-hal duniawi adalah berkat. Berkat dari Tuhan. Cari siapa sang sumber berkatnya. Jadi tema ini mengingatkan pagi ini teman-teman. Biasanya orang sudah Tuhan itu dengan pola-pola awal bagi kita yang masih anak-anak rohani. Biasanya Tuhan itu buktikan keberadaan Tuhan, buktikan akan kuasa Tuhan. Itu yang terkait dengan harta, tahta, dan pemenuhan hal-hal duniawi, teman-teman. Tapi sebenarnya nanti setelah kita mengalami kedewasaan rohani, Tuhan itu berkehendak bukan cuma mencari harta, tahta, dan pemenuhan hal-hal duniawi, tapi harusnya mencari siapa sih gitu sumber yang memberi berkat tersebut gitu. Nah ini nanti di kitab Pasal Rasul itu nanti kita bisa lihat teman di kitab Kisah Para Rasul pasal 14, 8, 18 ini nanti kita bisa lihat bahwa Tuhan memulai pengenalan pengertian akan firman Tuhan, akan Tuhan, pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Biasanya itu tidak mustahil melalui hal-hal yang sifatnya mujizat dulu teman-teman, mujizat. Tapi jangan sampai nanti kita terjebak tidak menjadi dewasa rohani, kita hanya anak-anak rohani terus gitu. Akhirnya yang dicari itu cuma harta tahta dan pemenuhan hal-hal duniawi saja gitu. Padahal Tuhan katakan harta tahta dan pemenuhan duniawi itu kan nanti ditinggal teman, waktu kita meninggal dunia gitu ya, itu tidak ada yang terbawa. Nah ini saya coba langsung masuk aja teman-temannya ke dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 14 ayatnya 8 sampai 18. Teman-teman yang Nasrani kalau pas ada Alkitab coba dilihat di kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 sampai 18. Nah ini saya coba, kalau nanti saya baca bisa langsung saya universalkan aja, saya baca universal untuk keluarga saya dan teman-teman saya yang bukan Nasrani gitu. Jadi bisa sharing ini bisa berguna untuk lebih orang banyak lah, minimal untuk cross check gitu. Cross check di firman Tuhannya di dalam Alkitab itu bagaimana bunyinya, di dalam Al-Quran itu bagaimana bunyinya, dan di kitab-kitab lain juga sama teman-teman. Nah ini saya bacakan kembali lagi kitab Para Rasul pasal 14 ayatnya 8 sampai 18 teman-teman. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia gitu. Jadi waktu itu memang banyak orang-orang di situ gitu yang tidak percaya Tuhan, belum percaya Tuhan, tapi malah percaya dewa-dewa teman-teman. Nah, Barnabas mereka sebut Zeus. Jadi malah mereka beranggapan si Barnabas dan Paulus ini dianggapnya seperti penjelmaan dari dewa gitu loh. Jadi orang-orang di sana mah anggapnya Barnabas itu mereka sebut Zeus, dan Paulus itu mereka sebut Hermes gitu. Dewa Zeus dan dewa Hermes gitu. Karena ia yang berbicara, maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota gitu. Jadi masing-masing dewa itu zaman itu mempunyai kuil-kuil teman. Jadi kalau dewa Zeus ya punya kuil Zeus gitu. Nanti Hermes punya kuil Hermes. Jadi nah ini yang diceritakan di sini seolah-olah yang datang itu yang imam dari dewa Zeus gitu, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu gitu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hei kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia, ya, manusia biasa sama seperti kamu gitu. Kami ada di sini untuk memberitakan firman Tuhan kepada kamu
supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Tuhan Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun, ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu gitu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Nah, ini cerita di kitab Para Rasul pasal 14 ayat 8 sampai 18 teman-teman. Menyatakan di sini beberapa hal gitu. Yang pertama sekali itu ya bagi orang yang lemah kakinya itu teman-teman, yang nggak bisa berdiri. Nah, si Rasul Barnabas dan Paulus ini membuat mujizat gitu ya, dengan menyembuhkan orang tersebut tahu-tahu bisa berdiri gitu. Itu satu. Nah, ini kan satu bukti bahwa mujizat itu berguna untuk menyatakan keberadaan Tuhan, teman. Mujizat itu berguna untuk membuktikan kuasa Tuhan gitu. Nah, buktinya orang yang lemah kakinya tersebut, orang yang sakit dan lemah kakinya tersebut sembuh gitu. Ya pasti buat si orang ini gitu, orang yang sakit ini, ya ini satu pernyataan bahwa Tuhan itu ada dan kuasa Tuhan itu ada gitu. Nah, begitupun orang-orang yang melihatnya, teman. Jadi orang-orang yang tadinya tidak percaya kuasa Tuhan jadi percaya, teman-teman. Yang tadinya hanya menyembah kepada dewa-dewa yang tadi dikatakan dewa Zeus dan dewa Hermes gitu. Ya akhirnya dengan Barnabas dan Paulus menjadi saksi bahwa keberadaan Tuhan itu ada melalui penyembuhannya orang sakit ya, yang lumpuh tadi, yang lemah kakinya tadi gitu. Akhirnya banyak sekali orang-orang, bahkan penyembah dewa-dewa Zeus dan Hermes pun jadi percaya, teman-teman. Malah beranggapan bahwa yang disangkanya karena pola pikirnya masih kedewa-dewaan, belum mengenal Tuhan dan belum mengenal dan belum mengerti akan Tuhan. Ya akhirnya malah Barnabas dan Paulus dianggapnya penjelmaan dari dewa Zeus dan dewa Hermes tadi, teman. Tapi ya ini satu bukti bahwa mujizat itu sangat diperlukan bagi orang-orang yang belum mengenal mengerti akan firman Tuhan, belum mengenal mengerti akan pribadi Tuhan, teman. Jadi sangat dibutuhkan. Meskipun ya tidak dipungkiri gitu bahwa yang namanya mujizat itu kan banyaknya kan hal-hal yang membuktikan terkait dengan harta, dengan tahta gitu, dengan hal-hal yang duniawi lah gitu. Firman Tuhan katakan bagi yang sudah lebih dewasa rohani, lebih dalam mengenal mengerti firman Tuhan, hal-hal harta, tahta dan pemenuhan duniawi tadi pada akhirnya ditinggalkan, teman. Waktu kita meninggal dunia gitu, ya kita itu tidak membawa apa-apa dari dunia ini gitu. Nah, ini yang maksudnya pagi ini kita sharingkan itu, bagaimana sih caranya kita jangan berhenti cuman mencari berkat Tuhan saja, tapi kita harus mencari sumber berkatnya siapa sih sebenarnya gitu. Ya sumber berkatnya jelas Tuhan. Nah, kalau kita sudah nanti tahu bahwa sumber berkatnya Tuhan, ya kita harus mendalami lebih lanjut lagi apa sih yang Tuhan perintah peraturkan gitu di dalam firman-Nya. Kuncinya itu, teman-teman, sehingga kita setelah ada pengenalan pengertian firman Tuhan, konsep pola pikir dan pola pikir kita, cara kita gitu, itu berubah, teman. Dari pola pikir yang hanya tadinya mentargetkan hidup dengan parameter-meter duniawi, yakni istilah harta, tahta dan pemenuhan hal-hal duniawi, yang mungkin kalau disingkat lagi kita mencari kesuksesan duniawi, bahkan mungkin ditambahin kebahagiaan duniawi gitu. Itu kan target awal yang belum mengerti akan firman Tuhan, seperti itu, teman-teman. Tapi setelah kita lebih dalam mengerti akan Tuhan, bukan itu gitu. Itu sih tambahannya saja. Yang Tuhan perintah peraturkan, yang Tuhan janjikan, yang Tuhan rancang dan kehendaki adalah bagaimana kita mentargetkan yang terutama itu keselamatan akhirat, teman-teman. Bagaimana kita bisa mendapat keselamatan akhirat di alam kekal, dan juga bagaimana kita bisa hidup bersama Tuhan gitu di dalam surga, baik itu sebagai posisi warga surga atau sebagai timnya Tuhan mengelola kerajaan surga gitu. Nah, ini jadi targetnya beda sekali, teman-teman. Target kita sebelum mengenal lebih dalam
siapa sumber berkat itu, ya kita paling parameternya berkat Tuhan itu adalah selalu gitu dikaitkan dengan hal-hal yang duniawi, harta, tahta, dan pemenuhan hal-hal duniawi tadi, atau kesuksesan duniawi, atau kebahagiaan kita, kebahagiaan keluarga gitu di dalam dunia ini. Tapi setelah kita lebih dalam, lebih mengenal mengerti firman Tuhan, dan lebih mampu melakukan firman Tuhan, karena kita memang sudah mengenal mengerti bagaimana untuk mampu melakukan firman Tuhan, ya dengan cara menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu, roh Tuhan yang ada dalam roh kita, ya akhirnya ya kita akan lebih mampu melakukan firman Tuhan. Nah, waktu kita mampu melakukan firman Tuhan, timbul kedewasaan rohani kita, teman-teman. Nah, waktu kita dewasa rohani, targetnya jadi yang tadi dikatakan berubah dari yang tadinya hanya mencari kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi saja, sekarang sudah berubah mencari keselamatan akhirat dan mencari hidup dalam keseharian bersama Tuhan di dalam surga gitu. Itu ujungnya. Tapi kan itu baru kita dapatkan setelah kita meninggalkan dunia ini. Nah, orang dunia tidak suka ini, teman-teman. Bahkan bukan cuma orang dunia yang seperti tadi yang diceritakan di Listra ini kan, bahwa yang diceritakan di tadi yang orang lumpuh dan penyembah dewa tadi gitu, yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan, ya parameternya waktu awalnya hanya seperti itu saja, teman. Nah, itu kan juga kalau saya bilang bukan cuma orang-orang seperti itu, tapi juga kalau zaman sekarang gitu ya, banyak sekali orang yang hanya punya keyakinan, maksudnya tidak menyembah dewa-dewa, tapi juga mengaku gitu, percaya diri bahwa mereka orang berkeyakinan itu percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi dengan cara yang salah, teman-teman. Maksudnya salah itu karena mereka tidak dengan dasar gitu, bahwa menyatakan bahwa keberadaan Tuhan itu tidak dengan dasar firman Tuhan, menyatakan mengenal Tuhan itu juga tidak dengan mengenal firman Tuhan akan perintah dan peraturan serta janjinya, teman-teman. Jadi mereka ya percaya diri, hanya punya keyakinan sendiri, bahkan mungkin secara formality bisa terima Tuhan secara formality loh, secara simbolis gitu. Ya secara ibadat bisa terima, tapi dalam realitanya dia tidak mengenal, mereka tidak mengenal sebenarnya pribadi Tuhan itu, Tuhan Allah itu siapa gitu. Tidak mengenal firman Tuhan itu apa gitu. Ya ini yang bahaya, teman. Bahaya itu maksudnya karena sudah terlalu percaya diri, ya mereka malah tidak mencari Tuhan dan firman Tuhan yang sebenarnya, tidak mencari pribadi Tuhan dan firman Tuhan yang sebenarnya. Ini saya sudah selesai baca di kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 18. Nah, saya coba lanjut lagi, teman-teman, yang terkait dengan Kisah Para Rasul 14 ayat 18. Ini adalah di kitab 1 Petrus, teman-teman. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya 13 sampai 25. Coba teman-teman kembali lagi ke ininya gitu, kitab sucinya, coba cari kitab 1 Petrus, teman-teman, pasal 1 ayatnya 13 sampai 25. Coba teman-teman cari dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya 13 sampai 25. Perikopnya judulnya, teman-teman, kekudusan dan kasih persaudaraan, judulnya itu, teman-teman. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan ya hari Tuhan nanti, teman-teman. Jadi ya istilahnya jadi kalau udah memang kita hatinya tergerak mengikuti Tuhan Allah, firman Tuhan, ya itu berarti harinya datang gitu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, ini teman-teman mesti sadar di ayat 14 ini, teman. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi di sini berarti sebelum kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, secara firman Tuhan, ya kita ini disebutnya bodoh, teman. Melakukan kebodohan gitu. Jadi apabila kita tidak mengenal mengerti firman Tuhan, sampai kita meninggal, ya berarti kita akan bodoh seumur hidup kita di dunia ini, teman-teman. Jadi kalau kita nggak mau dianggap bodoh gitu, ya kita harus belajar gitu, bagaimana untuk mau mengenal firman Tuhan dan mampu
mau dan mampu mengerti firman Tuhan, dan tidak cuma cukup berhenti mau mengenal dan mau dan mampu mengerti firman Tuhan, tapi firman Tuhan katakan kita harus mampu melakukan firman Tuhan, teman. Nah, cuman waktu kita sudah lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya kita jadi tahu, teman-teman, bahwa kita hidup ini untuk mau mengenal firman Tuhan, kita masih bisa mengandalkan kemauan diri kita sendiri, teman-teman. Jadi ada di privilege-nya kita gitu. Kita mau atau nggak mau. Tapi begitu kita udah bicara mampu mengerti firman Tuhan, ini rasanya kalau kita tidak hidupkan roh Tuhan di dalam kita, teman-teman, tidak mungkin mampu, teman-teman. Ya karena ada perlu kuasa gitu untuk bisa mengerti apa. Jadi firman ini dari sisi jiwanya Tuhan gitu. Nah, jiwa Tuhan itu kan kalau tanpa diperantai roh kita, di dalam roh kita ada roh Tuhan, kita tidak pernah mengenal, tidak pernah mengerti akan roh Tuhan, teman. Keinginan, pikiran, perasaan, kehendak roh Tuhan itu apa, kita tidak mengenal dan dia mengerti, teman. Jadi satu-satunya jalan ya kita harus menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita gitu, yang memang Tuhan sudah sediakan bagi orang yang sudah mengenal dan mengerti akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Ya, orang yang seperti ini berarti sudah ngerti bahwa di dalam kita ini manusia ada 3 unsur, teman. Tubuh, jiwa, dan roh gitu. Tapi kalau orang yang tidak dibukakan pengenalan pengertian firman Tuhan, orang tetap beranggapan bahwa di kita manusia itu hanya terdiri dari 2, jiwa, tubuh dan jiwa saja. Nah, selama manusia menggerakkan hanya tubuh dan jiwa, tidak mungkin, teman, punya ada kuasa roh Tuhan gitu, bisa membantu dalam hidupnya, nggak mungkin. Jadi harus ada 3 unsur dulu gitu, harus ada pengenalan pengertian bahwa manusia itu ada 3, tubuh, jiwa, roh. Nah, sehingga waktu menyatakan bahwa di dalam kita itu ada roh, baru, teman-teman, bahwa roh Tuhan itu bisa hadir masuk ke dalam roh kita gitu. Nah, saat roh Tuhan sudah ada dalam roh kita, kita baru mengerti, teman, baru mengerti akan firman Tuhan ini dari sisi pikiran dan perasaan kehendaknya Tuhan gitu, bukan dari jiwa kita, bukan dari pikiran, perasaan, kehendak jiwa kita. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh orang yang punya keyakinan, teman. Orang punya keyakinan itu percaya pribadi Tuhan gitu, dan mengaku mengenal firman Tuhan, ya cuman dari sisi jiwanya orang yang berkeyakinan ini, teman. Hanya dari pikiran, perasaan, dan kehendak dari orang yang punya keyakinan ini. Lah akhirnya jiwanya orang dengan jiwanya Tuhan kan beda, teman. Akhirnya tidak ketemu gitu loh, tidak klop. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan pengenalan pengertian akan firman itu jadi bisa meleset. Waktu pengenalan pengertiannya meleset, rasanya untuk melakukan firman Tuhan tidak mampu, teman. Tidak akan mampu. Karena melakukan firman Tuhan tanpa ada kuasa roh Tuhan juga tidak akan mampu. Nah, ini pengalaman saya, ya saya alami seperti itu, teman-teman. Jadi di sini dikatakan hati-hati kalau kita tidak cerdik gitu, tidak pandai. Kalau di sini kan disebutnya kan kalau kita tidak mengerti firman ini, jadi akhirnya kita bodoh gitu. Nah, kita mesti pinter caranya ya begitu ya, mau mengenal, mau dan mampu mengerti gitu, dan mau dan mampu melakukan firman Tuhan, baru kita terhindar dari kebodohan yang firman Tuhan maksud, teman-teman. Nah, dan jika kamu menyebutnya Tuhan Allah, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, ini balik lagi diingatkan oleh firman Tuhan gitu, bahwa yang namanya kita hidup di dunia ini adalah sifatnya sementara, teman-teman. Jadi di firman Tuhan katakan seolah-olah kita ini hanya menumpang aja. Menumpang itu berarti kan bukan selamanya kita ada di dunia ini, teman-teman. Nah, ini juga kadang-kadang salah persepsi gitu. Sering salah persepsi untuk orang yang belum mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan, atau sampai orang berkeyakinan pun persepsinya itu seperti itu, teman. Jadi banyak sekali orang yang belum mengenal Tuhan atau tidak mengenal Tuhan atau yang berkeyakinan, itu parameter yang parameter hidup yang diuber itu adalah bagaimana hidup di dunia ini gitu. Nah, kembali lagi jadi ujungnya cuman yang diributin dalam keseharian itu bagaimana mencari harta-harta, mencari tahta-tahta, dan mencari pemenuhan duniawi tadi, teman-teman. Nah, kalau diringkes ya target hidupnya hanya bagaimana mencari target hidup
untuk sukses duniawi dan target hidup untuk bahagia duniawi. Nah, ini yang firman di ayat 17 itu ya katakan seperti itu. Yang di 18 teman-teman, di ayat 18 itu, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ini yang 17. Jadi kalau jika kita menyebutnya Tuhan Allah, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi istilah menumpang ini penting sekali teman-teman. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, tetap bukan pula dengan perak dan emas gitu. Jadi melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah kalau di sini darahnya Nabi Isa ya. Jadi Nabi Isa Yesus gitu, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat gitu. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, ini oleh Dialah kamu percaya kepada Tuhan Allah. Nah, ini kalau dikonversikan, bahwa saya sering sharingkan bahwa kalau buat saya pribadi, saya sering umpamakan itu Yesus Nabi Isa itu Yesus itu Nabi Isa. Yesus Nabi Isa itu saya konversikan, kalau untuk universal itu ya saya katakan firman Tuhan gitu, supaya waktu saya katakan firman Tuhan, teman keluarga dan teman-teman saya yang bukan Nasrani gitu bisa di cross gitu dengan ya firman yang di dalam kitab suci keluarga dan teman-teman saya masing-masing itu gitu. Nah, di sini dikatakan oleh firman Tuhanlah kamu percaya kepada Tuhan Allah yang telah membangkitkan firman Tuhan itu ya daripada yang tadi, yang seperti tadi cerita di kisah para rasul yang orang belum mengerti soal Tuhan Allah, tapi lebih bicara mengacu ke dewa-dewa Zeus dan Hermes tadi gitu. Dari antara orang mati yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Tuhan Allah. Nah, setelah kita mengenal firman Tuhan, teman-teman, ya kita akhirnya iman kita, pengenalan pengertian akan hidup juga, pola pikir segala macam itu akhirnya berujungnya ya bagaimana kita beriman dan berpengharapan kepada Tuhan Allah, teman-teman. Ya, beriman ke pribadinya Tuhan Allah, berpengharapan akan janji-janji Tuhan Allah di dalam firman-firmannya. Maksudnya gitu, teman-teman. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup, yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, firman Tuhan katakan begitu, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Ya, rumput menjadi kering dan bunga gugur gitu. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan di dalam pemberitaan firman Tuhan kepada kamu gitu. Intinya di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13-25 ya begitu, teman-teman. Jadi kita mesti sadar bahwa kalau kita tidak mengenal pribadi Tuhan dan kita tidak mengenal firman Tuhan, perintah peraturan firman Tuhan, sehingga kita tidak tahu, teman-teman, janji-janji Tuhan itu apa gitu. Sehingga akhirnya iman kita dan pengharapan kita nggak terjadi, teman-teman. Dan itu firman Tuhan katakan itu adalah kebodohan bagi kita gitu. Nah, ini supaya kita tidak bodoh ya, mau tidak mau, kembali lagi kita harus mau mengenal firman Tuhan, kita harus mau dan mampu mengerti firman Tuhan, kita harus mau dan mampu melakukan firman Tuhan. Ya, dengan catatan yang tadi, setelah kita mengerti firman Tuhan, kita tahu bahwa di dalam kita itu bukan cuma 2 unsur saja, teman-teman, bukan cuma jiwa dan roh aja, tapi ada 3, teman, ada 3 unsur yang bicara kita ini terdiri dari tubuh,
dari jiwa dan dari roh. Nah, setelah kita bicara mengenal mengerti bahwa kita ini ada unsur roh, nah baru teman-teman roh Tuhan itu bisa masuk dalam kehidupan kita dan bersemayam di dalam roh kita, teman-teman. Nah, waktu roh Tuhan ini hidup di dalam kita, otomatis yang mempengaruhi jiwa dan tubuh kita, teman-teman, gitu, karena ada roh. Tapi kalau roh kita nggak dihidupkan, roh Tuhan tidak dalam kita, ya kita akan dikuasai oleh jiwa kita sendiri, teman-teman, ya pikiran, perasaan, kehendak sendiri, dan yang menggerakkan ke tubuh. Jadi akhirnya ya tubuhnya ya akan cuma mengikuti pikiran, perasaan, kehendak yang dari jiwa kita sendiri aja, teman. Ya akhirnya pasti lari dari firman-firman Tuhan, gitu. Nah, ini saya sudah selesai bacakan di kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8-18 dan kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Nah, saya coba masuk ke draft saya aja, teman-teman. Adalah hal yang wajar jika pada awal mulanya diperlukan mujizat keselamatan dari hal-hal kebangkrutan, usaha, perceraian keluarga gitu, atau misalnya kematian tubuh gitu. Biasanya kalau orang-orang udah bicara hal-hal yang udah tiga macam ini, biasanya orang mulai mikir soal Tuhan gitu. Kalau kita ketemu soal urusan usahanya bangkrut gitu, pengen bangkrut, ya aduh keharmonisan keluarganya sampai ribut, pengen cerai gitu. Nanti soal sakit sampai ujungnya mendekati kematian. Nah, ini hal-hal tersebut adalah cara Tuhan memperkenalkan keberadaan dan kuasanya serta bukti Tuhan sebagai sang pemberi berkat bagi yang mau mendengarkan gitu. Nah, ini momen-momen mujizat yang berkaitan tinggal tiga hal ini biasanya senjata ampuh Tuhan gitu untuk bisa merubah pemikiran, pikiran dan perasaan kehendak kita. Manusia yang tidak mengenal Tuhan ini biasanya Tuhan akan bikin mujizat ya tiga area ini, teman-teman. Ya, jadi kembali lagi yang dari pengalaman saya itu biasanya kalau sharing dengan teman-temannya urusan kebangkrutan biasanya begitu, ya urusan hampir cerai gitu, ya urusan hampir mati gitu. Biasanya tiga hal ini yang membuat orang bisa berubah pola pikiran, mencari Tuhan gitu. Setelah mujizat terjadi, Tuhan menindaklanjuti bagaimana kita diajar untuk tidak hanya mencari berkat, tetapi mencari sang pemberi berkatnya gitu, sebagai sumber dapatkan keselamatan hidup baik di dunia fana ini maupun di akhirat kekal. Jadi Tuhan itu mengawali membuat mujizat-mujizat itu, teman-teman, itu benernya tidak berhenti di situ gitu ya. Karena paling gampang kalau di kitab Nasrani, karena kitab Nasrani dibagi dua, ada kitab Perjanjian Lama dan bagian kitab Perjanjian Baru. Di situ jelas sekali, teman-teman. Kalau bicara urusannya kitab Perjanjian Lama gitu, itu pasti bau-baunya itu urusannya dengan berkat, teman-teman. Gitu. Tapi begitu masuk ke dalam Perjanjian Baru gitu, ya firman Tuhan mengajarkan kita mulai masuk mencari sumber berkatnya gitu. Bahkan di Perjanjian Baru diingatkan bahwa berkat-berkat duniawi yang ada di Perjanjian Lama itu harus disempurnakan, teman-teman. Kalau tidak, kita terjebak ke dalam seperti orang-orang dunia gitu, seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan, atau orang punya keyakinan yang akan berhenti di situ, teman-teman. Nah, itu firman Tuhan ingatkan setelah kita masuk ke dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru adalah penyempurnaan dari kitab Perjanjian Lama. Tapi kalau Tuhan tidak, firman Tuhan atau Tuhan tidak atur ada Perjanjian Lama, ya kembali lagi ya tidak terlalu terjadi dampak-dampak akan mujizat gitu, teman. Nah, nanti akhirnya orang susah gitu untuk bisa percaya keberadaan Tuhan, percaya bahwa ada perintah peraturan Tuhan, janji-janji Tuhan, rancangan kehendak Tuhan, itu susah, teman. Jadi tetap harus ada Perjanjian Lama, harus ada gitu. Tidak bisa langsung lompat ke Perjanjian Baru. Jadi cuman yang Tuhan ingatkan, firman Tuhan ingatkan, jangan kita berhenti di Perjanjian Lama yang hanya berkutat gitu ya, urusannya harta tahta dan pemenuhan duniawi tadi gitu. Nanti targetnya takutnya hanya hidup untuk kesusahan duniawi dan kebahagiaan duniawi. Sedangkan yang Tuhan inginkan bukan begitu gitu. Adanya di Perjanjian Baru, kita Perjanjian Baru yang isinya keselamatan akhirat dan hidup kekal bersama Tuhan di dalam surga. Bedanya gitu, teman. Ada mentor rohani yang ibaratkan mencari Tuhan, ibarat kita adalah pesawat yang akan tinggal landas.
di mana diperlukan kekuatan untuk terbang, di mana diperlukan bahan bakar gitu ya, aftur gitu ya, di mana ya bahan bakar rohani kita diumpamakan adalah firman Tuhan, teman-teman. Jadi kalau kita bicara mau tinggal landas masuk ke dalam kitab perjanjian baru, janji-janji Tuhan yang di dalam kitab perjanjian baru, yaitu keselamatan akhirat gitu. Nah, ini kalau tidak diibaratkan meteor rohani itu seperti pesawat kalau tidak bisa tinggal landas gitu, yang meninggalkan hal-hal duniawi gitu, yang tadi harta tahta dan yang segala macam kesusahan duniawi, kebahagiaan duniawi itu tidak bisa ditinggalkan. Si pesawat ini tidak bisa naik, teman, tidak bisa take off gitu. Ya, nah, bagaimana cara bisa take off? Ya isinya kalau pesawat si aftur bahan bakarnya, kalau kita ya meteor rohani katakan ya kita ini berarti firman Tuhannya gitu. Bagaimana kita butuh aftur bahan bakar itu, kita butuh firman Tuhannya gitu, yang dihidupkan oleh Roh Tuhan. Jadi firman Tuhan yang bukan berupa logos, tapi bagaimana kita harus memiliki firman Tuhan yang hidup gitu. Ya, firman Tuhan yang berupa rema itu gitu. Nah, untuk firman Tuhan itu berubah menjadi dari logos menjadi rema, ya kembali lagi kita butuh Roh Tuhan teman, untuk bisa mengenal, mengerti, dan melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan. Tanpa ada Roh Tuhan terlalu susah teman-teman untuk bisa, jangankan mampu melakukan, untuk mengenal aja nggak bisa kok, susah gitu, apalagi melakukan. Kalau cuma mau mengenal saja masih bisa, tapi kalau untuk mampu mengerti teman-teman susah gitu, kalau tanpa ada bekal dari firman Tuhan tersebut gitu, apa dari Roh Tuhan tersebut gitu. Nah, niatan tinggal landas menuju rancangan dan kehendak Tuhan, selain dibutuhkan firman Tuhan dan kuasa Roh Tuhan, juga dibutuhkan kemauan dan kemampuan melepaskan dan meninggalkan hal-hal yang duniawi, teman-teman, baik yang itu berupa harta, tahta, serta pemenuhan semua hal duniawi, ya termasuk nafsu-nafsu duniawi itu, teman-teman. Jadi istilahnya bagaimana bisa tinggal landas kalau kita tidak meninggalkan landasan itu gitu. Nah, landasan kita waktu awal kan sebagai permulaan untuk orang tertarik bisa menganggap keberadaan Tuhan ada dan kuasa Tuhan ada itu kan dengan cara mujizat tadi, teman, yang terkait dengan hal-hal duniawi tadi. Karena kalau anak-anak rohani tidak tidak dibuktikan dengan hal-hal yang duniawi, rasanya susah, teman-teman. Ya, karena orang-orang itu masih belum mengerti akan urusan rohani yang Tuhan inginkan. Yang mereka tahu itu hanya hal-hal duniawi saja, bukan hal rohani gitu. Nah, sehingga Tuhan memberikan dispensasi gitu. Ya, mengiyakan dulu kebutuhan secara duniawi itu dengan lewat mujizat-mujizat gitu, pembuktian lewat mujizat-mujizat gitu, sehingga orang tahu bahwa oh iya Tuhan ada, oh Tuhan bisa memenuhi kebutuhan kita untuk hal-hal duniawi gitu. Biasa seperti itu dulu, teman-teman. Setelah manusia itu mau itu gitu, mau mengakui ada keberadaan Tuhan dan mau mengakui kuasa Tuhan, mudah sekali kalau Tuhan mau memberi berkat hal-hal duniawi. Nah, setelah kita udah percaya itu, Tuhan baru kasih kedewasaan rohani ke kita, kedalaman pengenalan pengertian firman yang lebih, ya dengan cara ya begitu loh, bahwa hidup ini jangan cuman hidup dengan kecukupan di duniawi saja gitu, karena hidup di dunia ini adalah fana sementara seperti orang menumpang saja. Nah, Tuhan kasih pengertian itu, teman-teman. Nah, setelah kita dewasa rohani, kita baru ya bisa beranggapan bahwa awal-awal di perjanjian lama, awal-awal mujizat yang kaitannya dengan hal-hal duniawi itu ternyata ya nggak ada gunanya, teman-teman. Ya karena memang akan ditinggalkan gitu, akan ditinggalkan oleh kita. Tapi kalau tidak Tuhan tidak membuat mujizat hal-hal duniawi ini, juga tidak mudah untuk bisa membuat orang-orang yang tidak kenal Tuhan atau belum kenal Tuhan atau orang punya keyakinan untuk berubah gitu, berubah pola pikir, cara pikir gitu, bahwa yang benar itu seperti ini loh, bukan seperti orang duniawi mikir gitu. Yang benar ini secara rohani yang seperti firman Tuhan, perintah dan peraturkan. Maksudnya gitu, teman-teman. Firman di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus gitu, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Nah ini kembali lagi teman, kalau bicara kudus itu ya bagaimana caranya kita mentaati apa yang Tuhan perintah peraturkan gitu, sehingga kita bisa hidup kudus teman. Tapi apabila kita tidak taat gitu, tidak mampu melakukan firman Tuhan, ya berarti ya kita tidak akan hidup dengan kudus gitu. Nah maksudnya kalau kita pengen masuk ke dalam mencari siapa sumber berkatnya, bukan mencari berkat duniawinya gitu, tapi mencari berkat rohani, yakni sumber berkatnya itu kita cari, ya akhirnya logikanya kita akan mendapatkan dua-duanya teman-teman. Cuman prioritinya di firman lain katakan terbalik. Contoh di kitab Matius pasal 6 ayat 33 itu kan, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, baru yang lain-lain Tuhan tambahkan. Yang maksudnya lain-lain ini berarti kebutuhan-kebutuhan harta, tahta, pemenuhan hal-hal duniawi itu ya Tuhan akan tambahkan. Tapi prioritinya kebalik dengan orang dunia teman-teman. Kalau orang dunia itu kan seolah-olah kan mencari itu dulu teman-teman. Ya mencari kesusahan duniawi dan kebahagiaan duniawi, baru nanti setelah itu mencari Tuhan. Nah itu tuh Tuhan bilang, firman Tuhan katakan itu nggak mungkin teman-teman. Kalau orang sudah mendapatkan sukses duniawi, kebahagiaan duniawi tidak dengan cara Tuhan, yang dikhawatirkan orang-orang tersebut tidak bisa apa ya, tidak perlu untuk mau mengenal Tuhan, tidak mau mencari firman Tuhan. Kenapa? Ya karena mereka sudah mendapat kedamaian, keamanan di dalam dunia ini teman-teman gitu. Jadi kalau dari prinsip Tuhan terbalik, bahwa bagaimana caranya, yang pertama itu, yang prioritas itu adalah mencari dulu keberadaan Tuhan pribadinya dan kebenaran firman Tuhannya teman-teman. Nah setelah itu kita dapatkan, baru kita nggak perlu mencari, Tuhan yang akan nambahkan teman-teman. Tuhan yang akan menambahkan kebutuhan-kebutuhan yang tadi, ya urusannya harta, tahta, dan pemenuhan keperluan duniawi tadi, Tuhan yang akan tambahkan. Jadi jangan terbalik seolah-olah kita yang penting mencari itu dulu, nanti urusan Tuhan kan nanti ditambahkan sama Tuhan. Rasanya itu tidak terjadi teman. Dan banyak cerita dalam firman itu, ya bahkan Tuhan katakan kalau kita sudah keburu kaya teman-teman, bukan cuma bahagia aja gitu. Kalau kita bicara satu aja, kita misalnya sudah kaya, itu ada resiko bahwa lewat kekayaan itu kita susah teman-teman untuk bisa masuk ke dalam keselamatan akhirat gitu. Itu firman Tuhan yang katakan begitu. Karena orang kaya dianggapnya sulit untuk masuk ke dalam sorga gitu. Kenapa ya? Kayak kembali lagi dinyatakan tadi, karena kekayaan itu yang bisa jadi dituhankan gitu. Jadi dituhan alahkan kan, ya itu jadi akhirnya kan apa kekayaan atau ujung-ujungnya kekayaan kan harta, tahta gitu kan, bisa memenuhi semua nafsu-nafsu, kepengen duniawi, pengen apa bisa dipenuhi semua. Ya akhirnya ujung-ujungnya jadi segala macam sudah bisa terpenuhi tanpa Tuhan gitu, tanpa harus mengenal firman Tuhan. Ya akhirnya nggak aneh kalau orang dunia itu sulit untuk meninggalkan dunia ini gitu. Karena mereka sudah merasa aman dan menikmati, dan bisa merasa aman, menikmati gitu, nyaman gitu kan, bahagia yang di dalam dunia ini. Nah tapi mereka tidak sadar gitu bahwa yang mereka gapai itu, mereka nikmati itu adalah sifatnya sementara, ya numpang saja gitu. Nah kalau firman Tuhan katakan numpangnya berapa lama? Ya 70-80 tahun teman. Ya numpang hanya 70-80 tahun saja. Nah kalau sampai setelah 70-80 tahun, itu semua yang namanya hartanya, yang namanya kedamaiannya, yang namanya kebahagiaannya, kenyamanannya, itu tertinggal teman. Tertinggal di dunia ini, tidak bisa ada satupun yang bisa terbawa ke dalam alam akhirat nanti. Nah yang konyol, waktu orang ini sadar sudah meninggal misalnya, masuk ke alam akhirat, baru sadar, ya ini nggak bisa teman-teman. Ada firman juga yang mengatakan begitu gitu. Ya cerita orang kaya yang meninggal dan cerita Lazarus yang meninggal, cerita dengan Bapak Abraham, jadi Nabi Abraham gitu, di cerita dalam surga. Ya sampai orang kayanya bilang ke Nabi Abraham, Nabi Abraham tolong suruh Lazarus. Lazarus waktu hidup kan jadi orang miskin, nggak kaya gitu di dunianya gitu. Jadi orang kaya itu katakan ke Nabi Abraham, minta tolong Lazarus itu biarin dikirim ke dunia lagi, kasih tahu ke saudara-saudaranya orang kaya itu bahwa jangan berbuat seperti mereka, jangan berbuat seperti orang kaya yang sudah meninggal ini gitu. Nanti dapatkan siksa
akhirat di sana gitu. Ya, jadi sengsara seumur, ya nggak ada berhentinya ya namanya alam kekal gitu, mendapat siksa yang kekal gitu. Nah, jadi si orang kaya ini minta tolong Nabi Abraham, minta tolong si Lazarus untuk bisa turun ke dunia, ke bumi gitu. Ya, untuk bisa memberitahukan kepada saudara-saudaranya bahwa jangan harus berubah gitu. Jangan pertahankan pola hidup yang bodoh ini gitu. Ya, ini kalau kaitan dengan firman gitu. Supaya waktu mati, waktu meninggal, masuk ke dalam akhirat, jangan sampai mendapatkan siksa kekal di dalam neraka itu, teman-teman. Nah, cuman apa jawaban Nabi Abraham gitu? Lah, dari dulu juga jangankan Lazarus dikirim. Dari dulu juga sudah banyak nabi-nabi yang dikirim gitu, kata Nabi Abraham. Tapi tetap banyak orang tidak percaya gitu. Nah, ini yang kita mesti sadar bahwa Tuhan bisa saja mengirimkan peringatan-peringatan gitu ya, bukan hanya formalitas bentuknya nabi gitu, tapi bisa juga ya apa yang di dalam hati kita ya. Contoh kayak sharing pagi ini, kalau memang teman-teman atau keluarga saya atau teman-teman tergerak ya mestinya mulain dong ya untuk mau mengenal firman Tuhan gitu ya, untuk mencari Tuhan itu siapa gitu, harus seperti itu. Nah, begitu juga mungkin waktu baca firman Tuhan, atau waktu mendengarkan khotbah, atau waktu sharing dengan teman-teman, itu kan pasti hati kecil kita kan tergerak, teman-teman. Nah, cuman jangan sampai ya Tuhan sudah memanggil gitu lewat kejadian-kejadian itu, tapi teman-teman yang tidak mau gitu, tidak mau dipilih sama Tuhan gitu, ya itu jangan nyalakan Tuhan gitu. Tuhan ya hanya bisa seperti itu, ya bagaimana menggerakkan hati kita gitu untuk bisa berubah gitu ya, itu berupa panggilan-panggilan Tuhan bagi kita. Nah, bentuknya bisa macam-macam sekali. Jadi kembali lagi teman-teman, jadi pagi ini saya coba sharingkan bahwa kita kayaknya tidak bisa cuma berhenti mencari berkatnya begitu saja, teman-teman. Jadi di sini dikatakan ya kita harus belajar hidup gitu dengan bergumul bersama Tuhan dalam keseharian hidup kita, bukan hanya ibadah yang formal saja. Ya, itu. Kalau kita bicara ibadahnya hanya formal saja, yang dikhawatirkan itu ya jadi pengertiannya nggak dalam, teman-teman. Ya cuman ya mengerti Tuhan itu secara teori hukum saja gitu. Sedangkan firman Tuhan itu kan bukan bersifat teori, bukan bersifat baku, bukan bersifat mati gitu. Firman Tuhan itu sangat hidup, teman-teman. Apabila memang kita disertai dengan Roh Tuhan, firman Tuhan itu disertai ada Roh Tuhan itu. Jadi memang dalam hidup kita itu harus dua, teman-teman. Bagaimana menghidupkan firman Tuhan dan juga sekaligus bagaimana menghidupkan Roh Tuhan itu, sehingga ya hidup kita bisa hidup dalam Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa kembali ke tema tadi, harta tahta pemenuhan duniawi itu adalah ya kita tahu bahwa itu berkat gitu. Tapi sebenarnya bukan berkat itu yang paling penting. Berkat itu adalah cuman alat menyatakan keberadaan Tuhan dan pengenalan akan firman Tuhan gitu. Nah, yang sejatinya benarnya siapa sih gitu. Kita mestinya hidup ini mencari siapa yang membuat berkat itu, siapa sumber berkat itu. Ya tidak lain tidak bukan ya Tuhan Allah. Mudah-mudahan teman-teman dengan sharing pagi ini teman-teman bisa mengerti lebih dalam. Jadi yang namanya harta tahta dan pemenuhan duniawi itu adalah sifatnya cuman cara Tuhan gitu yang membuktikan kepada teman-teman bahwa Tuhan itu ada dan kuasa Tuhan itu ada. Jangan berhenti di situ, teman-teman. Kita harus mencari lagi siapa sumber berkatnya, siapa Tuhannya, dan apa sih perintah peraturan Tuhannya, apa janji Tuhannya, dan apa rancangan dan kehendak Tuhannya gitu. Jadi jangan berhenti cuman ya sudah dapatkan kesusahan duniawi dan kebahagiaan duniawi, berhenti gitu. Ini nanti nyesel, teman, kayak orang kaya yang tadi dengan Nabi Abraham dan Lazarus tadi gitu, nyesel sudah meninggal tidak bisa kembali lagi, ulang lagi gitu, karena di sana sudah kekal, tidak ada bisa perubahan apa-apa. Oke teman-teman, see you, bye-bye.